Shalom, selamat sore, kita jumpa lagi hari ini. Selamat datang yang baru bergabung. Kita akan sama-sama mengikuti Abba Talks. Salah satu dampak dari pandemi adalah pukulan terhadap dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia kerja. Di dalam situasi pandemi, bisnis itu bisa mengalami bangkrut dan para karyawan bisa mengalami PHK. Ini adalah sebuah situasi yang gawat dan genting, dan orang semua berebut kesempatan. Nah, di tengah-tengah pandemi dan situasi yang sangat kritis ini, ataupun krisis ini, kita ambil contoh para karyawan, itu harus mengalami PHK. Bersyukur kalau ada karyawan-karyawan yang masih bisa bekerja, atau usaha-usaha yang masih bisa survive. Kita ambil contoh para karyawan ataupun orang-orang yang sedang bekerja. Mereka orang-orang yang masih bisa bertahan ya, sementara teman-temannya itu sudah tereliminasi dan mengalami PHK. Tetapi masalahnya, bagaimana karyawan-karyawan ini yang sudah mendapat kesempatan, tetapi ketika dia ada di meja kerja, dia mulai lemah, dia kurang bersemangat, ataupun dia tidak lagi memiliki motivasi yang kuat di dalam bekerja. Padahal dia adalah orang yang memiliki kasih karunia dan kesempatan untuk bisa tetap bekerja di perusahaan tersebut. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Orang dengan ciri-ciri di atas, mungkin dia sedang terpapar yang namanya demot. Apakah demot itu? Bagaimana kita mendeteksi demot ini dan apa solusinya? Selamat datang di Abba Talk Sabtu 10 Juli 2021. Dalam 60 menit ke depan saya akan melayani Anda untuk bersama-sama membahas topik yang sangat luar biasa ini dan sangat benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Saya akan informasikan dulu bahwa Abba Talks adalah sebuah talk show ya, talk show untuk kita bisa berdiskusi bersama dengan narasumber yang sudah mengalami ataupun terpercaya di bidangnya, dan kemudian juga kita akan membahas topik-topik yang sesuai ataupun yang ada di dalam kehidupan kita, baik secara gereja lokal maupun kehidupan kita, seperti topik pada hari ini. Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa aktif ya, bisa respon dengan bertanya, dan jangan lupa mengikuti sampai selesai. Apabila Bapak Ibu ingin menonton kembali, tayangan ini ada di dalam Instagram ataupun IGTV, di dalam akun di mana kita saat ini berada. Baik, tema kita hari ini adalah awas atau waspada, demotivasi. Penuh kasih karunia dan tetap bergairah sampai akhir. Yang menarik, pembicara hari ini tidak main-main. Dia adalah seorang yang berpengalaman, Bapak Ibu Saudara ya. Dia adalah seorang yang berpengalaman selama 27 tahun sebagai pembicara di berbagai seminar, baik nasional maupun internasional, seperti di Korea Selatan, di India, di Moskow, Ukraina, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara-negara lainnya. Beliau adalah seorang motivator dan pembicara dari berbagai topik, seperti topik-topik tentang sales, marketing, leadership, ya, kemudian managerial skill dan public speaking. Beliau sudah berhasil di 3.000 in-house training, baik di dalam maupun luar negeri, dan lebih dari 1 juta peserta seminar. Dia adalah narasumber juga di Smart FM, di mana saya pertama kali mengenal sosok ini di dalam radio Smart FM, dan selama 14 tahun dengan jutaan pendengar. Bukan sampai di situ, beliau adalah penulis 13 buku dan 10 diantaranya adalah bestseller, sampai masuk Muri. Siapa dia? Dia adalah James Gui. Luar biasa, beliau sudah bersama-sama dengan kita, dan saya akan undang beliau untuk bisa bergabung. Saya sudah menginvite Mr.
James untuk bersama-sama dengan kita. Baik. Halo Pak David, Hai, selamat apa sore. kabar, Ya, dan selamat Mr. sore James? semuanya. Senang sekali. Thank Yes. you loh sudah berikan saya kesempatan melayani di Abba Talks. Thank you so Iya, much. saya mau memberikan kesan dulu selama saya mengundang Mr. James ini. Mr. James ini kalau saya baca profilnya itu saya ngeri mengundangnya. Ya, takut saya mengundangnya sebenarnya. Ya kan? Tetapi ketakutan saya itu tidak terjadi karena Mr. James ini seorang yang sangat-sangat very humble dan sangat-sangat rendah hati, sungguh sangat luar biasa ya. Thank you, Seorang thank you. kaliber internasional. Baik, sehat-sehat Mr. James? Sehat, sehat, puji Tuhan, sehat. Thank you very Puji much. Tuhan. Yes. Puji Tuhan ya, hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik. Nah, Mr. James, topik kita hari ini adalah waspada demotivasi. Yes. Nah, saya mengenal Mr. James ini adalah sebagai salah satu, ya diakui juga di dunia sebagai salah satu motivator. Ya, kata motivator tentu dekat sekali dengan motivasi. Sebelum Yes. kita bahas demotivasi nih, Mr. James, Ya. saya Ya. mau tanya, sebenarnya motivasi itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, secara umum orang tahu motivasi itu semangat lah dan sebagainya ya, oke. Tetapi pertanyaannya adalah selalu bagaimana caranya supaya satu bisa termotivasi dan kedua tetap mempertahankan motivasi kita, ya kan? Nah, motivasi itu sebenarnya berasal dari kata motif kan? Motif, ya. Motif itu adalah tujuan atau alasan, ya, the reason why, gitu kan, ya. Jadi kalau kita punya motif yang jelas, bukan apa yang mau kita capai, bukan apa yang mau kita kerjakan, tetapi kenapa kita mau capai hasil itu, ya kan? Motifnya, ya, kalau motifnya jelas, ya, otomatis motivasinya tinggi. Misalnya saya mau kerja keras supaya bisa menghasilkan 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu kan wattnya, ya. Tapi apa motif di balik perolehan 100 juta rupiahnya? Motifnya adalah karena orang tua saya bertahun-tahun rindu sekali pergi ke Holy Land Tour, ya, dan saya mau sehingga mereka ada kesempatan pergi ke Holy Land Tour. Ya, maka untuk itu saya berperjuangkan untuk dapat 100 juta rupiah supaya berangkatkan orang tua ke Holy Land Tour. Nah, itu motifnya kan. Nah, kalau motifnya jelas, otomatis motivasi saya tinggi. Kegigihan saya untuk peroleh 100 juta itu supaya orang tua bisa berangkat. Tapi kalau orang tanya, 100 juta itu untuk apa? Ya nggak apa-apa sih, kalau ada nice to have aja, simpan di rekening aja. Motif saya nggak jelas, otomatis motivasi saya tidak segigih dibanding dengan skenario pertama kan. So, motif itu, kalau Anda mau ada motivasi yang tinggi, Anda harus jelas motif Anda apa. Jadi orang-orang yang tidak terlalu termotivasi, umumnya motifnya nggak terlalu jelas sih. Baik, wow, luar biasa. Jadi di sini kita belajar bahwa betapa pentingnya kita memiliki motif ya. Yes. Karena orang yang bekerja tanpa motif itu pasti tidak memiliki semangat sekuat mereka yang memiliki motif. Setuju. Sama seperti seorang karyawan, orang sales, dia diberikan target. Ya, bulan ini harus capai ya 100 juta rupiah. Oke, wattnya jelas kan? Tapi buat si orang sales, motif untuk saya capai 100 juta itu apa ya? Buat perusahaannya. Kalau saya capai 100 juta rupiah, yang kaya kan perusahaan. Buat saya kan nggak ada apa-apanya. Jadi, what's my motive? I know what I have to achieve, 100 million. But what's the reason for me to want to achieve it? Nah, kalau reason for me-nya nggak clear, saya nggak akan termotivasi sih untuk bekerja keras untuk capai 100 juta itu. Betul. Ini ada yang memberikan komen nih, Mr. James. Dikatakan bahwa, ya betul, Kak, kalau nggak ada motivasi pasti terlalu santai kerjanya. Kita sering lihat ya orang-orang yang santai kerjanya ya di kantor ya. Iya, atau kerja seolah-olah kerja keras tetapi gampang loyo. Gampang menyerah. Gampang menyerah. Nah, ini menarik kata menyerah ya, karena
waktu saya memikirkan ataupun merenungkan tentang demotivasi ini, kata menyerah ini sering muncul. Saya Yes, pun sekali pernah mengalami kayaknya mau nyerah gitu. Tapi puji pasti. Tuhan sampai hari ini saya masih survive ya. Nah, kalau Ya. begitu, kalau motivasi adalah seperti yang Mr. James sampaikan, jadi apakah yang dimaksud dengan demotivasi itu, Mr. James? Oke, demotivasi itu kalau kita berdefinisi, motivasi itu adalah adanya motif. Demotivasi itu sudah berarti satu, karena dia tidak punya motif. Oke? Ya, dia disuruh orang kerja tapi dia sendiri tidak ada motifnya. Ya. Atau kedua, dia punya motif tapi motifnya nggak jelas. Misalnya, Hmm. kenapa kamu kerja? Supaya sukses. Apa dimaksud dengan sukses? Nggak tahu. Banyak orang kalau ditanya, mau sukses? Mau. Ayo, Oh, apa itu sukses? Dia nggak bisa rincikan. Ya. Oke, jadi kedua, motifnya nggak jelas. Ada yang tidak ada motif, ada yang motifnya nggak jelas. Ya. Ketiga, motifnya tidak tercapai. Dan umumnya, ini kondisi ketiga. Ya. Motifnya tidak tercapai. Atau keempat, ya, motifnya sudah tercapai, sudah terpenuhi, maka dia udah jenuh. What hmm. next? What next? Bolak-balik gitu-gitu aja. Bosan betul kan? Karena dia belum temukan the next challenge gitu loh. Nah, itu kan masuk ke hukum Maslow ya, Abraham Maslow ya. Basic Ya. needs-nya sudah tercapai, jadi dia lagi mau kejar the next level of needs, tapi dia stuck at this level. So ada 4 alasan kenapa seseorang bisa demotivasi. Wah, luar biasa. Jadi alasan yang pertama adalah dia motivasinya nggak jelas, ya. Ya, tidak punya Nah, malah, tidak punya motif. tidak punya motivasi. Tapi yang Ya, kedua, dia punya motivasi, tetapi tidak tercapai. Mungkin dia gagal mencapai motivasi yang dia inginkan. ya, Yang ya, ketiga adalah sudah tercapai goalnya, tetapi dia sudah jenuh karena dia sudah selesai dengan ya, motivasinya. Menarik ya, sekali. Kalau untuk orang yang keempat ini, Mr. James, dia sudah mencapai goals dan dia nggak tahu what next, jadi dia bingung, dia menjalani hidup apa adanya. Kira-kira itu ya. harus bagaimana? Apakah dimotivasi ulang atau membuat motivasi yang baru? Yes, buat tujuan yang baru, buat motif yang baru. Misalnya seseorang ya kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi semua. Ya, kebutuhan dasar sudah dipenuhi, kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi, ya, maka dia mulai kerjakan sesuatu yang sifatnya sosial. Sebagai sukarelawan misalnya, ya, atau dia kerja untuk menggalang dana supaya dana ini dipersembahkan, disumbangkan, ya, atau dia sudah tercapai level tertentu, mungkin kebutuhan anak-anaknya udah dewasa, anak-anaknya udah married, dia sudah punya waktu senggang, ya, kebutuhan untuk memperjuangkan untuk biaya sekolah anak-anak kan udah selesai semua, masih sehat, ada waktu. Nah, kalau di rumah kan pasti udah jenuh nih, tidak termotivasi, mondar-mandir, what am I doing at home, ya, kayaknya tanpa tujuan gitu loh, purposeless gitu ya di rumah ya. Nah, maka dia harus cari purpose yang baru, dia harus cari tujuan yang baru. Ya, jadi itulah alasannya kenapa banyak orang yang secara materi sudah sukses, tapi aktif sekali supaya sebagai sukarelawan. Nah, itu teman-teman kita di Rotary Club, di Lions Club kan umumnya seperti itu. Udah capai predikat tertentu, nah now they want to do some social work, ya kan? Iya, Luar iya. biasa. Nah, Mr. James, apa sih contohnya ataupun tanda-tandanya orang yang sedang mengalami demotivasi? Oke. Orang-orang yang sedang mengalami demotivasi adalah satu, ya, udah lemas, udah jenuh, udah bosan, ya, dan dia mulai tanya, ngapain sih ya? Ngapain sih saya sampai segitunya ya? Ngapain sih? Nah, kalau dia sudah sampai ngapain sih, berarti purpose-nya udah nggak jelas, udah purpose-nya nggak jelas, ya kan? Ya. Nah, tapi demotivasi juga udah mulai menyerah. Kenapa? Karena semua yang saya tahu sudah saya kerjakan, tetap hasil tidak seperti yang saya inginkan. Jadi udah frustasi gitulah, udah frustasi, udah kayaknya udah jalan mentok, ya, jalan buntu, udah menghadap tembok, don't know what to do next gitu. Ya, itu juga bisa tanda-tanda demotivasi. Yes, saya garis bawahi frustrasi ya. Ini frustrasi ini sering sekali dialami ya. Kalau Ya, tanda-tanda lemas, jenuh, mungkin jangan-jangan dia terpapar COVID. Tapi kalau frustasi, walaupun badannya sehat,
Dia nggak punya semangat lagi, sudah nggak punya gairah lagi kayaknya ya. Iya, iya, udah nggak Nah, punya gairah lagi, betul, betul, udah nggak udah punya tidak gairah ada lagi. gairah lagi. Iya, iya. Sebenarnya kapan ya, Mr. James, seseorang itu kapan sih dia sehingga dia mencapai titik jenuh ataupun mengalami demotivasi? Kapan itu? Apakah sifatnya sementara ataupun berkepanjangan? Tergantung orangnya sih ya, tergantung orangnya ya. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa aktif ya, sudah terbiasa aktif, sudah terbiasa driven ya, goal oriented dan sebagainya, Hmm. ya Hmm. namanya orang cepat pasti ada titik jenuhnya. Ya, tetapi dia recovernya cepat. Dia recovernya cepat karena dia ada oke, cukup, dah, jangan cengeng, yuk maju, ya what next gitu ya. So they are always thinking of what next ya. Tapi kalau sebaliknya, dia bukan orang yang driven ya, selalu tunggu pasif harus ada orang lain untuk mendorong dia. Tiba-tiba kalau nggak ada dorongan, justru dia terjun bebas kan, karena nggak ada dorongan. Karena dia sudah terbiasa, ada supervisor untuk push dia, ada manager untuk push dia. Nah, dengan working from home mungkin sudah nggak ada orang push dia. Atau bahkan sudah di PHK, nggak ada orang nge-push dia. Dan dia udah nggak tahu gimana caranya, karena nggak terbiasa nge-push diri sendiri. Yes. Nah, luar biasa ya, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Artinya kalau kita sedang berada di dalam situasi demotivasi, kurang semangat, frustrasi, jangan sampai itu mengalami waktu yang lama, tetapi segera bangkit ya, gitu kira-kira ya, Mr. Ya, James. Luar biasa kita semua diizinkan lah, kita semua diizinkan toleransi untuk time out sebentar lah ya. Mau jenuh, mau sedih, mau berduka, mau frustasi, boleh saja dan normal, betul ya. Ya, semua orang ada kesempatan untuk time out lah. Main basket ada time out, bawa mobil pun ada pit stop. Oke ya, so, ya sudahlah. Mau pit stop, tapi nggak pernah pit stopnya lebih lama daripada lombanya kan. Kalau begitu apa bedanya, Mr. James, antara orang yang demotivasi atau orang yang memang sedang pause dulu sebentar? Ya, kalau orang yang pause dulu sebentar, itu dia yang rencanakan. Dia yang rencanakan. I need to take a break. I need to take a break. I need to refresh myself. Ya, maybe I go and take a course to learn something new. Itu direncanakan. Ya, tapi orang yang demotivasi kayaknya, ya, walau dan anehnya, orang yang demotivasi di tengah kesibukannya dia rasa lemas loh. Di tengah-tengah kesibukannya dia rasa meaningless. Dia rasa I'm not making any progress. I'm going nowhere. Kayaknya lari di tempat itu. Ya, di tengah-tengah kesibukannya ada kekosongannya, ada kekosongannya. Ada kekosongan ya, ada kekosongan, dan orang yang memang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak itu adalah termasuk di dalam planning, bukan karena situasional ya, tapi karena di planning. Baik. Nah, saya merenung-renung, sebenarnya saya pikir apakah orang yang mengalami demotivasi ini hanyalah orang karyawan saja atau mungkin level bos, direktur itu juga mengalami, Mr. James? Kalau kita di lingkungan kita misalnya ya, kalau antara karyawan mereka ngobrol-ngobrol, pasti ada yang jenuh, ada yang demotivasi ya. Antara bos-bos juga, kalau dicurhat juga sama kok. Wah udah bosan bener, wah udah enak bener ya, dan sebagainya ya. Tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan. Aduh kalau saya bisa berhenti, saya mau berhenti juga sih. Ya di level manapun, pasti ada keluhan-keluhannya ya. Karena nggak ada orang ngegas terus lah, nggak ada orang on fire terus lah ya, pasti ada pasang surutnya. Mungkin dalam satu aspek dalam kehidupannya lancar sekali, tapi dalam aspek lain ada gangguan-gangguan kan. Dari karirnya maju, tetapi dari financialnya ada problem. Dari financialnya oke, tapi rumah tangga ada problem. Pasti ada satu dua aspek yang ya pulling us back, normal lah. Yes. Nah, berarti ya karena ini bisa menyerang siapa aja. Bapak Ibu Saudara yang mungkin menyaksikan tayangan ini, mungkin kita lebih banyak di area rohani ya, para pekerja, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berarti ada kemungkinan juga bisa mengalami ya, Mr. James ya.
Sangat bisa, sangat bisa. Yuk kita bahas ya, kita bahas ya. Kenapa Boleh. orang-orang yang bekerja di gereja melayani Tuhan juga bisa dimotivasi di Nah, pelayanannya ya, di pelayanannya ya. ya, Kalau ya. dia kerja sebagai dia sebagai pelayanan, tetapi dia dimotivasi dalam aspek lain itu urusan lain lah. Tetapi kok Hmm, melayani Tuhan, kerja di gereja, part time maupun full time, bisa mengalami dimotivasi dalam hmm, pelayanan. Oke, hmm. Ya. satu, bisa jadi dia masuk ke pelayanan, motifnya nggak jelas. Karena Ah, diajak-ajak sama teman, nggak enak hati menolak, nggak tahu bagaimana cara menolak, dia ikutlah, bohwan lah. yes, yes. Oke, satu, sungkan sama orang yang mengajak. Padahal motifnya Hmm. nggak ada. Dia nggak ada motif melayani. Betul ya? Oke, satu, jujur nih, jujur. Ya. Karena sungkan aja ya. Sungkan ya ikut ya, kalau nggak ikut nanti orang bilang diberkati tapi nggak mau bantu gitu kan ya, ya udah ikutlah ya, gitu. Jadi bukan ada motifnya tetapi pencegahan daripada diomongin orang, daripada gua nggak bantu gitu. Satu, kedua, dia bergabung untuk melayani Tuhan tapi ekspektasinya Hmm. nggak sinkron dengan organisasi. Ini Hmm. organisasi melayani Tuhan. Hmm. Tetapi dia expect, di-appreciate, dihargai seperti di organisasi lain. Jadi ekspektasinya udah salah nih. Yeah. You are serving God not because you expect any reward and appreciation from man. Okay? You are serving Him because you just love Him. That's all. Betul kan? Right? Nah, jadi ekspektasi, jadi kecewa. Saya sudah habis-habisan, saya sudah luangkan waktu tenaga, tapi nggak ada orang bilang kamsia, nggak ada orang memuji, yang ada salah melulu. Karena ekspektasinya salah. Dia expect dari manusia. Oke? Atau ketiga adalah dia sudah melayani ya sebagai ya penerima tamu udah bertahun-tahun dan dia udah jenuh. Betul ya? Maybe dia rindu tantangan berikutnya. Dia merindu tugas berikutnya. Dia merindukan tugas atau tantangan yang lebih menantang, lebih dalam tanda petik lebih berarti. Oke, karena dia rasa capability saya bisa contribute lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Bisa jadi ya dia udah di satu titik jenuhnya, dia looking for something else lah, something different to do within pelayanan lah. Ya, seperti itu. Jadi buat saya ada 3 alasan sih. Tiga alasan itu ya. Wah, dan alasan paling besar itu adalah kecewa lah. Ya, kecewa ya. Ekspektasinya tidak sesuai ya. Yes. Dengan kenyataannya ya. Iya. Padahal dia ada di dalam lingkungan yang memang punya tolok ukur value-nya, penilaiannya berbeda antara di bidang rohani dan di sekuler. Iya, kalau di sekuler kita memberi sesuatu, kita berharap dapat sesuatu kan. Tapi kalau di rohani kita memberi karena kita sudah dapat duluan. Sudah dapat maka kita beri. Betul. Sudah dapat beri tapi mau dapat lagi. Iya. Nah, kalau begitu, kalau misalnya butuh tantangan berikutnya, jadi saya jadi bertanya bahwa dalam hal ini pemimpin itu harusnya bisa mengetahui nggak, atau misalnya bos kita, atasan kita, apakah dia bisa ataupun harusnya bisa mendeteksi ini sebagai sesuatu yang perlu ditolong ataupun perlu dilakukan tindakan, misalnya dia harus diberikan kesempatan yang challenge yang lebih tinggi dan sebagainya. Bagaimana pandangan Mr. James? Pasti, itu kan bagian dari pembinaan kan. Itu bagian dari pembinaan bawahan kita, itu bagian dari personal coaching kan. Ya. Dan salah satu pertanyaan yang paling penting dilakukan dalam personal coaching adalah sebagai atasan, apa yang bisa saya bantu kamu supaya kamu bisa lebih berprestasi kan? What can I do? What can I do to help you? Betul kan? What can I do to help you? Mau di sekuler maupun di gereja, ya, you have to ask, what can I do to help you? What can I do so that you will be more optimal kan? Lebih optimal ya dalam performance Anda. Itu. Jadi ya harus ditanya sih. Karena sudah mulai ada orang luar, pihak luar yang harus menolong,
Jadi pertanyaannya adalah gini, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi ini, Coach James? Oke, kalau ya jadi solusinya ya obatnya kan sesuai dengan masalahnya, ya. Kalau dimotivasi karena tidak punya motif, ya duduk di bawah pohon kelapa, duduk di bawah pohon kelapa, renungkan dan doakan motif Anda lah, ya. Kalau motifnya nggak jelas, mikir lebih dalam supaya tajamin motif Anda. Oke. Ketiga, kalau dimotivasi karena sudah kerja sungguh-sungguh tapi hasilnya tidak dapat, Anda harus review apakah yang Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh, Anda lakukan dengan semangat hal-hal yang keliru. Ya, misalnya, saya mau gedein otot chest muscle saya, tapi saya main dumbbell terus. Yang main dumbbell terus, yang gede kan bicep, bukan chest. Betul kan? Jadi, maybe I've been busy doing the wrong thing. Yeah, that's why I got the wrong result, not the result that I wanted. Nah, kalau demikian, Anda harus konsultasi dengan orang lain. Saya sudah kerjakan ini, tapi nggak sukses gimana? Misalnya, kalau saya udah lakukan dumbbell 6 bulan, tetapi yang gede bicep, tapi chest saya nggak gede-gede. Saya harus tanya kepada personal trainer kan, trainer di gym. Ya kenapa ya saya udah dumbbell berbulan-bulan, tapi chest saya nggak gede. Nah si pakarnya akan kasih tahu. Oh salah Pak James, mestinya push up. Oh pantesan. Mestinya bench press. Oh pantesan. Harus tanya ke pakar. Oke. Tapi banyak orang karena dia down, dia curhat sama teman. Bahkan teman-teman saya mau share dengan Anda satu quote dari Joe Girard ya, the world's greatest salesman. Dia pernah berkata, orang-orang senasib dilarang ngopi bareng. Orang-orang senasib dilarang ngopi bareng. Karena kalau senasib ngopi bareng yang terjadi, iya yang terjadi curhat kan? Yang terjadi curhat bukan solusi. Ya kan? Iya. So, ya kadang-kadang kita nggak berhasil, kita ceritakan frustasi kepada orang-orang yang senasib sama kita. Dia bisa berempati, tapi dia nggak bisa kasih solusi. Iya. Dan karena kita belum berhasil, kita frustasi, kita sungkan, malu bertanya kepada orang yang sukses. Kan ironis. Yang sukses tahu jawaban, Anda enggan ketemu dia, dan Anda kumpul dengan sesama yang tidak punya jawaban. Untuk apa? Jadi solusinya tadi berarti harus dilihat dulu problemnya di mana ya. Dan ketemu orang yang tepat yang memiliki jawaban ataupun solusi. Terus apa lagi, Mr. James, kira-kira solusinya? Solusinya juga bisa kalau ternyata sumber dari dimotivasinya hanya lelah dan jenuh, ya time out lah ya. Time out lah. Mungkin kita sudah burn out ya, burn out. Atau bisa jadi kita sudah jenuh karena kita tidak punya ide baru. Ya kan? Nggak punya ide baru. Nah, kalau nggak punya ide baru, ya pergi ke pantai 2 hari, 3 hari, ya refreshing, tetapi balik kembali ke rutinitas yang sama kan ya, cepat lambat jenuh lagi kan. Bisa jadi Anda perlu upgrade pengetahuan Anda, informasi Anda, memperluaskan, lihat di bidang lain supaya oh ini yang bisa saya kerjakan. Nah begitu oh ini yang bisa saya kerjakan, gairahnya kembali lagi kan. Upgrade berarti ya. Ya upgrade ya. Nah bagaimana dengan mereka yang alasannya adalah tidak tercapai goals-nya sehingga dia merasa dimotivasi? Ya, apa yang buat Anda tidak tercapai? Apakah satu, salah aktivitas? Mestinya push up, tetapi saya anggap dumbbell. Salah aktivitas, maka tidak tercapai. Atau saya sudah push up, tapi setiap kali push up hanya 3 kali aja. Gimana mau capai? Ya kan? Jadi kurang sungguh-sungguh gitu loh. Ya kurang sungguh-sungguh. Ya, atau saya push up, setiap kali push up 40 kali, tetapi 3 minggu sekali. Mana bisa? Jadi kurang konsisten. Ya, mana nih? Jadi apakah Anda salah aktivitas? Atau aktivitas sudah benar, jumlahnya tidak memadai? Atau jumlahnya udah memadai, tapi Anda kurang konsisten? Mood-moodan. Kalau ada mood kerja, nggak ada mood nggak kerja. Ya nggak bakalan sukses juga sih. Ya. Nah, Mr. James, ngomong-ngomong ada nggak kemungkinan orang demotivasi itu karena
lingkungan sekitar ataupun ya misalnya dia kurang dukungan, apakah ada Yes. lingkungan? Ada ya? Ada, pasti ada. Ya, jadi ada kalau itu skenario-nya, ya, apa yang bisa kita lakukan? Satu, ya, bincang sama orang yang tidak mendukung kita dan cari tahu alasan di balik ketidakdukungannya apa. Ya, malah tahu dia ada salah paham, salah persepsi. Misalnya nih, kita mau jalanin bisnis MLM dan menurut kita menjanjikan banget, tapi orang sekitar-sekitar kita tidak mendukung. Ya cari tahu. Kenapa? Karena dia dengar-dengar ini, dengar-dengar itu, tuh buktinya itu nggak berhasil, ini nggak berhasil, ya kan? Jadi persepsinya yang harus diperbaiki, ya. Atau ya dia punya alasan-alasan lain. Kalau bisa diubah, kalau tidak bisa diubah, mau nggak mau kita harus menjauhkan dari sumber-sumber negatif ini kan, menjauhkan diri dari sumber-sumber negatif ini kan, ya. Dan kembali, kalau motif Anda jelas dengan lingkungan yang tidak terlalu mendukung, Anda harus ekstra gigih kan ya. Anda harus ekstra makan vitamin untuk tingkatkan daya tahan negatif itu kan. Jadi untuk mengimbangi ya negatif-negatif itu, satu, Anda harus tambah gigih, tambah yakin terhadap motif Anda, dan kedua, Anda harus tingkatkan daya tahan Anda dengan asupan hal-hal yang positif kan. Jadi kalau lingkungannya kena flu semua, ya Anda cekokin vitamin C lah supaya daya tahannya meningkat. Tapi kalau kena flu semua, Anda diam-diam aja, ya cepat lambat giliran Anda sih. Yeah, so see, when you know it's negative around you, you've got to boost your self defense, right? Iya. Gitu. Ya. Oke. Nah, Mr. James sudah ada beberapa pertanyaan di dalam chat room. Siap. Saya akan bacakan ya untuk kita bisa bahas. Yang pertama dari akun Live Story. Mr. James, pernahkah mengalami demotivasi? Wah, seorang Mr. James ditanya nih, apakah pernah mengalami demotivasi? Apa yang dilakukan untuk bisa kembali termotivasi ya? Silakan. Oke. Dimotivasi sih jarang ya. Dimotivasi jarang. Kecewa sering. Ya, kecewa sering. Dimotivasi jarang. Ya, kecewa sering. Kenapa? Contoh ya, kita sudah pikirkan, kita sudah put in begitu besar effortnya untuk menyelenggarakan satu event dengan penuh keyakinan. Akhirnya setelah our best effort, ternyata event itu tidak capai seperti yang kita harapkan. Sehingga mau tidak mau malah separah-parahnya event itu harus di-cancel. Itu kan kecewa. Kecewa ya. Tetapi kekecewaan itu tidak buat demotivasi. Kekecewaan itu justru buat saya, oke, kalau kita sudah lakukan kesalahan ini, apa yang bisa kita belajar dari pembelajaran ini? Yuk berikutnya kita jangan ulangi kesalahannya. Yuk kita coba lagi, ya kan? So kecewa, tapi tidak sampai terdemotivasi. Ya, demotivasi itu adalah udahlah malas dah. Ya, nah kalau saya demotivasi, ya ada sekali-sekali, paling 1 hari, 1,5 hari, ya. Tapi ya udah yuk lanjut lagi lah, yuk lanjut lagi. Ya, so jarang sih demotivasi kelamaan. Jadi selalu. Jadi ya, pernah ya, tapi nggak lama-lama ya. Nggak lama-lama. Jangan lama-lama ya. Karena Mr. James tahu ini memang tidak boleh lama-lama ya. Jadi yang dilakukan oleh Mr. James adalah apa, Mr. James? Yang dilakukan oleh saya adalah ya pikirkan what next kan. Pikirkan what next. Ya, ini sudah tidak berhasil, apalagi yang bisa kita kerjakan. Ya, ini tidak berhasil, belajar dari kesalahan dan do something else. Ya, jadi move forward terus lah, move on, jangan kelamaan. Ya, jangan kelamaan galau, move on. Jadi Bapak Ibu sekalian, para follower setia Abalog KTC-JGC, ketika Anda mengalami demotivasi ataupun gejala-gejala tanda-tanda seperti yang disebutkan di atas, maka pastikan yang pertama jangan mau berlama-lama dengan situasi itu, sadari dan jangan berlama-lama. Yang kedua, segera move on dari situasi itu. Cara move on-nya tadi sudah disampaikan di atas, kita jangan kumpul sama sesama orang yang belum move on. Tetapi carilah mereka yang bersemangat dan mengerti situasi dan sebagainya. Sehingga motivasi itu tidak berlama-lama.
Wah, Yep. thank you buat jawabannya. Masih ada Thank you. pertanyaan, Mr. James, yang Siap. akan saya bacakan. Dari akun Ingop Setiawan. Mr. James, apakah value selalu sebanding lurus dengan motivasi? Apakah motivasi besar itu selalu disupport dari value yang positif? Dan orang yang demotivasi itu karena value-nya kurang positif? Gitu. Bisa ya, bisa tidak. Oke, ada orang yang value-nya positif sekali, tetap demotivasi karena hasil tidak tercapai. Oke, ya. Value saya adalah yes, saya sebagai pengusaha mau jujur. Saya sebagai pengusaha mau hasilnya win-win dengan pelanggan saya. Tapi kok bisnis saya nggak ramai? Bisnis saya sepi, toko saya sepi. Kenapa? Value saya sudah benar. Tapi jurus saya salah. Marketing strategi saya salah, pricing strategi saya salah, iklannya salah, promosinya salah, ya, jurusnya salah, how to-nya salah, value-nya bagus pun how to-nya jelas. Nah, maaf nih, semua gereja value-nya sama kan? Kenapa ada gereja ramai, ada gereja nggak ramai? Ada gereja semakin hari semakin ramai, ada gereja semakin hari semakin sepi. Ayo, value-nya sama kok. Oke, Nilai-nilainya sama ya. Nilai-nilai sama semua kok. Produk yang dijual sama semua kan. Ayo, ya kan? Karena nuansanya, suasananya, target marketnya dengan cara worshipnya, betul ya? Khotbahnya, pendeta yang diundang dan sebagainya. Itu kan how to-nya. Itu how to-nya kan. Ya, so itu dia. Ya, jadi bukan yes, value bisa berbanding lurus dengan motivasi, tapi kadang-kadang tidak demikian. Value-nya udah bagus, value-nya udah benar, tetapi karena hasilnya tidak dapat, dia dimotivasi. Dan hasilnya itu akibat dari doing the wrong thing, with the right intentions, but doing the right thing. Yeah. Jadi value itu pasti oke, dan pasti dia ada di posisi tersebut, tidak berubah ya. Tetapi yang membuat dimotivasi adalah dalam perjalanannya mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan dia inginkan. Oke. Wah, luar biasa. Nah, ada pertanyaan lagi, saya mau coba bacakan, Mr. James. Dari akun Hadi Saputra Bangkit. Dia bertanya, kira-kira berapa lama sih kalau memang orang perlu berhenti sejenak? Sejenak ya. Nah, kalau kita sudah dimotivasi karena kehabisan akal, ya, segala jurus sudah kita lakukan tapi hasilnya tidak sesuai, kehabisan akal, kita istirahat, kita santai, kita berenang, kita duduk di bawah pohon kelapa, pun tidak ada jawaban, ya, jadi 3 hari pun tenang sih tenang, tapi nggak ada jawaban. Tapi kalau saya sejenak, tapi saya kumpul, buat janji, ketemu, ngopi, Zoom dengan teman-teman yang lebih jago daripada saya, dan saya dapat insight-nya, dapat jurusnya, mungkin setengah hari aja saya sudah on fire kok. Wih, bener ya, ini yang bisa saya kerjakan. Kenapa gua nggak pikirin ya? Ya udah, thank you, gua udah tahu. Besok gua jalanin. Setengah hari aja udah cepat kok. So it's not the duration, it's what you do during the break. Kalau mobil itu pit stop, tapi pit stop itu nggak ganti ban, nggak isi angin, nggak isi bensin. Pit stop itu percuma. Tapi kalau mampir, isi angin, nggak tambah oli, tambah bensin, ya 5 detik udah keluar kok. Ya kan? So it's what you do during the break, not how long is the break. Jadi bukan soal berapa lamanya kita melakukan jeda ataupun beristirahat sejenak itu, tetapi apa yang dilakukan ketika sejenak itu. Ada orang yang sejenaknya 1 hari, tapi dia bisa langsung bangkit. Ada orang yang mungkin berbulan-bulan, tapi nggak move on juga ya. Iya, tergantung apa yang dia lakukan kan. Iya. Ada orang berbulan-bulan, tetapi dia lari dari kenyataan. Setelah berbulan-bulan, ke ujung-ujung harus balik ke kenyataan kan, bahwa kamu masih belum tahu jurusnya. Dia bukannya beristirahat, dia malah lari ya. Lari dari kenyataan. Dia beristirahat. Wah, itu ilustrasi pit stop itu sangat luar biasa. Nah, karena di sini kan juga banyak sekali ya, selain juga para hamba-hamba Tuhan, juga mereka yang bekerja sebagai profesional bisnismen. Nah, kalau dilihat dari
bagaimana kita bisa bangkit ini, sebenarnya perlu nggak sih seorang coach atau seorang mentor supaya kita tuh bisa bangkit kembali, Mr. James? Oh, sangat. Kita namanya coach, mentor juga manusia kok, Pak. Pasti manusia pasti ada pasang surutnya, pasti ada life will hit you in every way lah, ya kan, ya. So kita juga dibantai oleh kehidupan, ya. Jadi cuma si coach atau si mentor, karena dia coach dan mentor, dia lebih tahu lah bagaimana lebih cepat recover, gitu kan. Seorang pemain bulu tangkis, ya, kalau saya pemula, saya main, saya kalau kalah sebentar aja udah patah semangat. Tapi kalau seorang Rudy Hartono yang atau ya seorang Rudy Hartono yang sudah begitu jam terbangnya hebat, ya, kalau ketinggalan 7-0 pun dia bisa lawan kembali, betul kan? Wah. Ya, karena dia udah tahu jurusnya, dia udah tahu bagaimana stroke-nya, mentalnya, rally-nya, dia udah tahu bagaimana cara atur, dia bisa baca skenario-nya. Ya, so, oh ya, satu lagi yang sering terjadi, Pak, ya, teenager sekarang, anak-anak sekolah sekarang, ya kasihan banget, mereka harus dan banyak sekali demotivasi belajar karena nggak ke sekolah. Pagi, siang, sore harus belajar lewat Zoom. Kasihan ya. Dan saya udah tahu situasinya, maka dari itu saya akan adakan training lewat webinar, ya, lewat Zoom khusus untuk para remaja usia 10 tahun sampai 18 tahun, ya. 4 jam Zoom, ya, 2 jam istirahat, 2 jam, total 4 jam. Tekniknya, bagaimana caranya walaupun belajar lewat Zoom bisa fokus. Kedua, bisa nangkep intisari dari apa yang guru ajar. Dan bagaimana cara belajar di rumah sehingga nilainya pun bagus. Ya, saya akan ajar mereka how to-nya. Ya, jadi ini sebagai pelayanan untuk teman-teman. Ya, jadi kalau putra-putri Anda usia 10 tahun sampai 18 tahun, tolong daftarkan dia ikut. Ya, untuk 4 jam itu hanya 399.000 saja. Oke, hanya 399.000 aja, ya. Silakan Anda WA ke rekan saya Maria. Nanti rekan saya akan ketik nomor WA-nya, ya. Anda WA ke rekan Maria dan kita akan kirim ke Anda brosurnya. Ya, kita akan kirim ke Anda brosurnya. 4 jam hanya 399.000, ya. Kalau nggak salah di akhir bulan Juli. Pokoknya bulan Juli ini, ya, Pak Abraham, ya, bulan Juli ini. Tuh ada tuh. Silakan catat. Ya, nomornya 0966-123-1905. Sekali lagi 08966-123-1905. Oke, Maria, thank you. Maria bisa tolong ketik sekali lagi ya, Maria, ya. Thank you. Oke, WA ke Maria. Maria hadir kok hari ini. Ya. Terima kasih Mr. James juga memikirkan ya buat anak-anak pelajar yang mungkin bete di rumah, ya, bosan, dan kemudian dia udah nggak bisa move on. Nah, kelihatan dari wajah-wajahnya ketika Zoom, ya, kita bisa lihat wajah-wajah anak-anak kita sudah tidak ada semangat lagi. Ya, mungkin bisa mengikuti itu, silakan dicatat dan silakan mendaftar. Nah, kita lanjut lagi. Kali ini saya ingin melihat dari perspektif Alkitab. Ya kan? Dari perspektif Alkitab, dari perspektif firman Tuhan. Nah, kira-kira apa ya menurut Mr. James pandangan dari firman Tuhan tentang situasi ini dan bagaimana solusinya dan apa pandangannya? Silakan, Mr. James. Saya pernah dengar, karena pernah dengar khotbahnya, ya. Saya secara pribadi belum temukan detailsnya, tetapi saya pernah dengar di Alkitab kita bisa temukan kata jangan takut, janganlah takut. Itu total 365 kali. Ya, Alkitab jangan takut itu muncul 365 kali. Itu lebih banyak daripada nama Yesus dimention di Alkitab. Oke. Jadi 365 kali Tuhan bilang jangan takut. Berarti setiap kali jangan takut itu buat sehari. Every day jangan takut. Oke, jangan takut, ya. Nah, jangan takut karena aku menyertai engkau dan sebagainya kayaknya. So, if
God is telling you every day, jangan takut, jangan takut. That means what? Move forward, jangan takut, move forward. Ya, oke ya. So, jadi buat saya itu very clear signal kan ya. Jangan takut. Dan kenapa jangan takut? Anda bacalah banyaklah di Yesaya juga ada, di Amsal juga muncul berulang-ulang, ya kan? Ya, banyak sekali. Ya, jadi jangan takut sih. Ya, jadi jangan takut, apa yang mau dikhawatirkan. Ya. Ya, bahkan Yesus sendiri, ini saya mau share ya, Mr. James ya. Yesus sendiri juga berjanji untuk orang-orang yang sedang lemah, lesu, ya, berbeban berat. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan, katanya. Kelegaan, terus yang kupasang, ya, dan belajar daripada Tuhan. Karena aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan kita rendah hati, lemah lembut. Sebab hook yang dipasang itu enak dan bebannya ringan. Jadi selain tadi daily kita mesti kita mesti jangan takut, kita mesti datang kepada Tuhan setiap kali karena Tuhan itu adalah pribadi yang akan melepaskan kita. Bahkan di Amsal juga tadi Mr. James sebutkan juga ayat yang sangat terkenal di Amsal itu, Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata kata semangat itu juga dalam bahasa aslinya berarti spirit. Jadi bukan cuma semangat jiwa, tapi secara spirit, secara rohani ya kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tulang ini diartikan juga dengan strength. Jadi kalau kita spiritnya down, maka strength kita juga down. Jadi memang penting sekali. Jadi dari Amsal 17:22 ini Pak ya, jadi tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya semangat yang patah itu jadi bersemangat lagi kan? Ya, betul. Gimana? Sudah temukan jawabannya di ayat itu juga ya. Semangat yang patah, obatnya adalah hati yang gembira. Hati yang gembira. Ya. So, nah, jadi pertanyaannya, saya semangat lagi patah, gimana caranya hati bisa bergembira? Betul? Nah, dengan mensyukuri apa yang kamu masih punya. Dengan mensyukuri apa yang kamu masih, yang bikin kita kecewa dan down adalah karena kita fokus ke apa yang kita tidak punya kan. Saya gagal ini, saya nggak punya ini, itu yang bikin kita kecewa dan demotivasi. Tapi kalau kita shift ke apa yang kita punya, walaupun saya nggak punya ini, tapi puji Tuhan saya punya ini, 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 astaga, patut bersyukur dan gembira loh. So kembali shift your focus ya, dengan hati yang gembira jadi obat yang manjur, dan karena hati yang gembira ya kita udah tenang. Karena kita tenang, kita bisa analisa kembali masalah kita dan kita bisa tahu solusinya. Ya, jadi tenangin hati dulu lah, bahagiakan hatinya dulu lah. Dan hati yang gembira itu didapat dengan kita bersyukur ya dengan apa yang ada, termasuk dengan masalah-masalah yang ada. Nah, Coach James ataupun Mr. James, saya pernah berpikir kita kan punya berbagai tipe temperamen, personality ya. Apakah ada personality atau temperamen tertentu yang cenderung lebih cepat demotivasi, misalnya orang sanguin atau orang kolerik mungkin, gimana itu, Mr. James? Memang begitu, ada tipe-tipe tertentu yang bawaannya lebih banyak khawatirnya, Ada tipe-tipe tertentu yang bawaannya ya udah nggak apa-apa lah, yang jalanin dulu deh, nggak apa-apa, ya gitu. Jadi ada tipe-tipe tertentu, ya maka dari itu memang ada orang-orang tertentu lebih terbawa khawatir, ya lebih gampang kecewa. Orang-orang tertentu relatif lebih tahan banting ya, karena bawaannya cenderung agak cuek dikit. Ya. Jadi untuk bisa bangkit kembali memang butuh mentor atau butuh coach ya? Dan butuh lingkungan teman-teman sekitar kita, ya teman-teman sekitar kita ya. Ya. Dan juga perlu punya akses ke orang-orang yang sukses kan. Ya, orang-orang sukses. Ya, maka misalnya saya waktu COVID tahun lalu, ya mulai Maret,
Teman-teman saya sudah sebagai trainer kan 28 tahun ya. Ini tahun ke-28. Berarti 26,5 tahun berturut-turut. Seminar saya, semua training saya, semua offline. Di hotel, di perusahaan-perusahaan. Nggak pernah seumur-umur saya online. Nah, begitu COVID tiba, semua seminar saya booking dari Maret tahun lalu sampai Juli tahun lalu. 3 bulan berturut-turut, cancel semua. Cancel semua. Nol ordernya, nol. Oke, saya panik dong. Saya panik. Terus saya tanya, bincang-bincang sama teman. Ya, dan salah satu teman saya, Pak Juanda Rovelin, ya, dia bilang, Pak James, gampang kok. Bawa aja training seminarnya online. Oh ya, gua nggak pernah online nih. Ya, gimana, John? Pak James pakai Zoom aja. Ya, itu bulan Maret tahun lalu. Ya, Juanda bilang kepada saya, Pak James pakai Zoom aja. Teman-teman tahu nggak saya tanya Juanda apa? Juan, Zoom itu apa ya? Zoom itu apa? Boro-boro pakai. Dengar aja belum pernah. Oke, nah tapi dia bilang, ya udah Pak James tenang aja, Bapak bawa kontennya, nanti saya atur, saya set up linknya, saya bikin accountnya, ya nanti saya bantu Bapak, saya bimbing Bapak bagaimana share screen dan sebagainya. Itu asal kita punya orang yang tahu, nggak bakalan sesat, nggak bakalan sesat. Tapi kalau kita tanya sama-sama yang nggak tahu, gua juga nggak tahu loh, mati deh, seminarnya batal semua, nggak ada offline, gimana mau makan apa, panik kan? Tapi kalau kita ketemu orang yang tahu, tiba-tiba panik itu jadi semangat. Oh iya, gue ada cara baru ya, cara baru. Pengen, gimana caranya sih? All you have to do is to find the right guy who can tell you what to do. That's all. It's not difficult. Luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, follower setia, kita telah mendengarkan bahwa bagaimana fungsi dari lingkungan ataupun teman-teman, bahkan akses kepada orang-orang yang mungkin lebih dewasa secara kehidupan, ya bahkan secara rohani itu sangat penting ketika kita sedang mengalami demotivasi. Oleh sebab itu, kita bersyukur bahwa di dalam gereja Abba Love kita ini ada kompak, komunitas sepakat yang terdiri dari beberapa orang yang saling menguatkan setiap hari. Nah, ini akan membuat orang cepat untuk bisa move on dari situasinya. Karena itu, di dalam kompak kita mesti aktif. Kita jangan cuma menyimpan permasalahan tanpa kita mengungkapnya. Nah, Mr. James, terakhir kita perlu memberkati orang-orang yang sedang terpapar pandemi, yang mungkin sedang merasa, aduh, saya akankah masih hidup atau apa? Mungkin ini demotivasinya sudah luar biasa ini. Kira-kira apakah kira-kira ya sedikit kiatnya ataupun motivasi untuk mereka yang sedang mungkin dalam kondisi terpapar COVID? Oke, ada 2 skenario. Hidup ini antara kita hidup atau kita mati. That's it, right? Betul. Antara hidup dan mati. Ya, kalau nggak mati hidup, kalau nggak hidup mati. Oke? Worst skenario, kalau mati gimana? Kalau mati, Anda mau kemana? Itu aja kan? Kalau mati, tempatnya indah. Ya, it's okay sih. Oke, it's okay kan? Ya, jadi sudah siap belum kalau mati? Oke, jadi plan yang paling worst kan? Sudah siap belum kalau mati? Oke, kalau mati pun sudah siap, kalau mati pun sudah siap, dan mati pun indah, yuk kita atur kehidupan. Oke, ya, yuk kita jadi balikin, bukan atur kehidupan, nanti mati gimana? Oke, kalau mati sudah siap belum? Kalau mati sudah siap, mati pun beres, yuk kita atur kehidupan. Oke. Bahkan dari itu, ya, I don't know how to say in bahasa Indonesia, tapi yang Englishnya adalah for me to live is Christ, to die is gain. Ya kan? Jadi, iya. Memang, jadi kita yang penting itu mempersiapkan hidup kekal kita ya. Kalau kita hidup kekalnya udah beres bersama dengan Yesus, maka hidup di dunia nggak akan ada masalah, ya, baik susah maupun senang. Gitu ya, kalaupun susah, ya memang itu kesusahan dunia sih ya, yang perlu kita lebih qualified lah. Tingkatkan kemampuan Anda, Jadi ini adalah problem, ya. Kemampuan kita harus selalu di atas problemnya. Jangan dibawa problemnya. Kalau dibawa problem, kita ditekan oleh problem. Kalau kita di atas problem, kita mengatasi problem. Problem selalu ada. Ya, beban selalu ada.
tas selalu berat. Apakah tas berat, tas itu berat atau ringan tergantung tenaga kita aja sih. Ya, jadi jangan salahkan beban. Salahkan kenapa saya tidak lebih kuat daripada beban. Iya, iya. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa ya, yang tidak melebihi kekuatan. Itu janji Tuhan. Berarti kita selalu ada di atas persoalan. Cuma mungkin kita nggak bisa move on, nggak tahu caranya. Nah, bagi Bapak Ibu para follower setia Abalov KTCJGC, Anda yang mungkin sedang mengalami demotivasi atau di lingkungan Anda mendeteksi ada orang sedang terjadi demotivasi, Anda bisa mengikuti Mesbah Koramdeo setiap pagi. Ya, ada juga yang setiap malam. Di situ 1 jam kita bersama-sama berdoa menyembah Tuhan setiap hari. Mau pilih pagi, mau pilih malam, bisa dipilih dan kita akan mendapatkan semangat bersama-sama. Ya, puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung dan mungkin ada closing statement dari Mr. James. Yes, closing statementnya adalah yuk bangkit ya. Bagaimana cara bangkit harus tahu jurusnya. So teman-teman, Anda bisa ke YouTube channel saya, James Gui Official. Itu banyak sekali jurus-jurusnya. Free of charge, ya. Untuk Anda yang mau tahu bagaimana tingkatkan prestasi Anda di tempat kerja, Anda bisa WA ke rekan saya, Maria juga, dan kita juga ada training-training lewat webinar untuk orang dewasa, ya. Harganya sangat-sangat murah lah, semua di bawah Rp400.000. Dan ingat ya, untuk Anda yang punya putra-putri remaja usia 10 sampai 18 tahun, please daftarkan mereka ikut programnya. Itu akan sangat membantu mereka. Kasihan saya lihat pada anak-anak sekolah sekarang. Oke, silakan ya. Jadi itu aja. Thank you so much Pak Budi atas kesempatan untuk melayani Pak. Thank you so much Pak. Baik, terima kasih Mr. James. Ya, apa yang sudah kita dapatkan ini adalah sangat luar biasa dan Mr. James juga terus berkarya untuk menolong orang-orang untuk bisa survive apalagi di situasi pandemi ini. Sabtu depan kita akan bertemu kembali dengan sebuah tema yang luar biasa, yaitu menyingkap tabir penipuan dalam diri kita. Selama ini kita belajar tentang, kita belajar bahwa kita sering menggunakan topeng dan menipu orang lain. Tapi besok, Sabtu depan itu kita akan belajar bagaimana kita akan menyingkap tabir penipuan yang menipu diri kita sendiri. Ya, sesuatu yang Anda tidak ketahui sedang menipu Anda. Siapa pembicaranya? Tentu tunggu besok di dalam ibadah raya kita akan lihat informasinya. Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut ya khususnya untuk terkait dengan Mr. James ataupun hal-hal yang terkait ini, bahkan minta maaf bagi yang mungkin chatnya belum bisa kami jawab atau bacakan ya, nanti bisa di chat di dalam Instagram kami di dalam DM dan kemudian kita bisa berbicara lebih lanjut lagi melalui DM. Dan Bapak Ibu tetap follow supaya bisa mendapatkan update-update. Ya, sekali lagi, Mr. James, terima kasih banyak. Terima kasih Stay banyak happy, Pak. Dan Tuhan memberkati Mr. James. Tuhan memberkati. Saya Budiarto, tuan rumah Abba Talks, undur diri dari layar Anda dan kita ketemu lagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Thank you.